kita akan menjelaskan tentang perlawanan kolonialisme di Sulawesi. Jadi pertama ini aku akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi Sulawesi merupakan wilayah yang kaya akan rempah-rempah, hasil laut, dan jalur perdagangan strategis. Karena itulah bangsa Portugis, Spanyol, dan terutama Belanda berusaha menguasai wilayah ini. Namun, masyarakat Sulawesi tidak tinggal diam dan melakukan berbagai perlawanan. Selanjutnya, perlawanan kerajaan Goa Tola dari Makassar. Tokohnya yaitu Sultan Hasanuddin atau dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Latar belakang, Sultan Hasanuddin menolak monopoli dengan VOC Perang Makassar. Dari tahun 1666 sampai 1669 pecah. Namun, Goa kalah karena Bone bersekutu dengan Belanda. Perjanjian Bongaya membuat Makassar tunduk, tapi Sultan Hasanuddin dikenang sebagai Ayam Jantan dari Timur. Lalu berikutnya kita masuk ke perlawanan rakyat Bone. Sebelum kita masuk, kita berkenalan dulu dengan salah satu tokoh bernama Arung Palaka. Arung Palaka merupakan bangsawan Bone yang awalnya bersekutu dengan VOC untuk membebaskan Bone dari kekuasaan kerajaan Goa. Namun setelah Goa kalah, Bone justru ikut berada di bawah pengaruh Belanda. Campur tangan VOC dalam pemerintahan Bone menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Walau Arung Palaka sempat memimpin Bone sebagai raja, kebijakan Belanda yang menindas membuat rakyat melakukan perlawanan kecil-kecilan. Namun kekuatan VOC yang besar membuat Bone tidak berhasil merdeka sepenuhnya dan tetap berada di bawah kendali kolonial. Saya Muhammad Hamdan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan di Sulawesi Utara atau Minahasa. Tokoh Robben Walter Menginsidi abad ke-20 masa Jepang Belanda kembali. Rakyat Minahasa mengalami penindasan Belanda melalui kerja paksa dan kewajiban menanam kopi pada abad ke-18 dan 19. Ketidakadilan ini memicu kemarahan rakyat hingga terjadilah Perang Tondano 1808-1809. Dalam perang ini, rakyat Minahasa bersatu melawan VOC meskipun kalah karena persenjataan yang tidak seimbang. Meski perlawanan dipatahkan, perjuangan ini menjadi simbol keberanian rakyat Minahasa dan menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti DR Sam Ratulangi di kemudian hari. Oke, sekarang kita masuk ke perlawanan abad ke-20. Jadi, setelah masa VOC dan Hindia Belanda, semangat perlawanan rakyat Sulawesi tidak padam. Pada masa revolusi kemerdekaan, tokoh seperti Robert Walter Menginsidi memimpin perjuangan bersenjata melawan upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Bersama para pemuda Sulawesi, ia melakukan serangan gerilya dan sabotase terhadap pasukan Belanda. Menginsidi akhirnya tertangkap dan gugur pada 1949. Namun, keberaniannya menjadikannya pahlawan nasional. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Sulawesi terus berjuang mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Nama saya Muhammad Aditya Bujansyah dari kelompok 3 kelas 11G. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan Madar di Sulawesi Barat. Kerajaan Madar di Sulawesi Barat terkenal dengan armada laut yang kuat. Mereka menolak monopoli perdagangan VOC dan memilih perdagangan bebas dengan bangsa lain. Rakyat Madar sering menyerang kapal-kapal Belanda di laut untuk melawan dominasi VOC. Walau skala perlawanan tidak sebesar perang kerajaan besar, aksi-aksi ini cukup menyulitkan VOC menguasai sepenuhnya wilayah Madar dan memperlihatkan keberanian rakyat setempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kritik dan penentangan. Meski kalah secara militer, rakyat Sulawesi tetap menunjukkan perlawanan secara terus-menerus. Lalu, rakyat Bone berulang kali menolak perjanjian yang merugikan mereka sendiri. Selanjutnya, Minahasa menantang keras kerja paksa dan penindasan kolonial. Dan yang terakhir, perlawanan ini menjadi bukti bahwa kolonialisme tidak pernah diterima secara ikhlas oleh rakyat Sulawesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari dampak negatif bagi rakyat. Yang pertama,
yaitu kehilangan kedaulatan kerajaan lokal, seperti Goa, Bone, dan Minahasa. Yang kedua, monopoli dagang merugikan rakyat dan bangsawan lokal. Yang ketiga, penderitaan akibat kerja paksa, penindasan, dan pajak yang tinggi. Dan yang keempat, korban jiwa akibat perang berulang-ulang. Selanjutnya, dampak positif bagi Belanda. Yang pertama, VOC atau Belanda menguasai jalur perdagangan di timur Indonesia. Yang kedua, menguatkan posisi ekonomi dan militer Belanda di Nusantara. Dan yang ketiga, membuka jalan kolonialisme jangka panjang di Sulawesi.